Selamat sore. Hari ini saya akan bincang-bincang dengan orang tua kami, tepatnya mertua saya yang dalam bahasa Pak disebut dengan Puhun. Orang tua kami ini sebenarnya adalah seorang tokoh Pak yang hingga saat ini sehat walafiat. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan keteguhan, diberikan kami kesehatan semuanya, dan kami mengharapkan orang tua kami ini tetap sehat untuk membimbing kami semua anak, cucu, dan keturunannya dimanapun berada. Pun, Ya, hari ini saya akan wawancara dengan Puhun tentang berbagai hal. Pertama, Puhun di mana lahir? di Napatolong, Salak. Napatolong Salak ya, di Iya. Kabupaten Pak Barat. Coba Bapak Puhun ceritakan ketika Puhun lahir sampai Puhun menempuh sekolah SD. Mulai lahir Mulai lahir tahun 1936. Oh, 1936. Iya, Iya. betul. Terus sekolahnya Puhun di mana? Sekolah di SD Salak Sampai tamat? sampai kelas 5 karena kelas 6 belum bisa harus di Sidikalang, SD 1 Sidikalang. Jadi kelas ujian akhir di Sidikalang. Iya. SMP 1 Sidikalang lah. SMP 1 Sidikalang ya. Iya. Setelah SMP Puhun lanjut ke SMA Ya, atau bukan SMA namanya? terus dulu sekolah itu SMA Proklamasi namanya kan. Oh, SMA Proklamasi. SMA Proklamasi di 17 Sidikalang. Agustus. Di Sidikalang ya. Sidikalang. Setelah tamat SMA, Puhun kemana sekolahnya? Sebetulnya enggak terus tamat di Salak. Pindah lagi ke Sidikalang, ke SMP 1 Sidikalang. Oh, SMP pun di Sidikalang ya. Ya, Tamatnya. SMA tamatnya di mana Pun? SMA Proklamasi di Medan. Oh, di Medan ya. Ah, Setelah dari Medan, Puhun melanjut sekolah mana? Sekolah apa? sekolah. Namanya? KDC. Oh, KDC. Ya. KDC. KDC, ya, Oh. betul KDC. KDC itu APDN? Bukan. Bukan ya. Oh. Tapi apa khusus Departemen Dalam Negeri lah ini namanya. Oh, Ya. Ikatan Dinas. Pun, Khususnya, ya? Ikatan Dinas ya. Ikatan Dinas, Ikatan Setelah Dinas. tamat KDC, Puhun langsung menjadi pegawai ya. Pegawai negeri. Jadi pegawai Belum. negeri setelah KDC. Bapak. KDC. Kapan menjadi pegawai? Jadi pegawai negeri setelah tamat KDC. Iya, iya lah. Oh. Khusus dinas pemerintahan dalam negeri kan. Iya, KDC. iya, pemerintahan dalam negeri. Iya. Setelah pegawai negeri Bapak di Sidikalang, di Dairi ya. Di Dairi ya. Setelah KDC ditempatkan di mana, Pak? Di Betul tamat KDC sempat dulu di Salak, ya, Di apa namanya itu? Kecamatan Salak. Kerjanya. Ah. Oh. Hmm. Berapa tahun Puhun menjadi pegawai negeri baru sekolah ke Jakarta? sebelumnya masih APDN kan, Pak? Yalah APDN lah dulu, APDN di Medan. Iya, Medan. Iya, Medan ya. betul. Oh, setelah APDN balik lagi ke Sidikalang. Iya. Iya, ke Sukarame jadi camat kan? Iya, Jadi camat ya. Jadi camat. Setelah jadi camat di Sukarame, baru sekolah lagi. Pindah ke Sidikalang. pindah ke Sidikalang. Setelah di Sidikalang, baru kemudian pindah sekolah lah lagi Diberikan di Jakarta. ke IP. IP. Oh, berarti akhirnya Puhun Ikatan Dinas ke IIP ya, Iya, Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta ya. dalam negeri ya. Terus itu sekolah Puhun ya. Jadi kalau
jabatan yang pernah Puhun jabat apa saja di Dairi? Di daerah ya. Pernah jadi apa saja? Asisten Wedana. Jangan dulu terus asisten camat dulu Oh, kan. camat Camat. dulu. Saya sudah camat dari kerajaan, pindah ke Sidikalang, menjadi Iya. camat Sidikalang. Iya. Oh, Iya. Setelah jadi camat Sidikalang, menjadi apa Camat lagi? Sidikalang. jadi sekda. Iya, Hah? Iya. Setelah Pernah? camat Sidikalang jadi sekda. iya Pun. Ya kan, Pak? Ah. Ya pelaksana sekda yang Sebutkan Pun aja apa yang ingat Pun. Setelah jadi camat Sidikalang, jadi sekda. Katanya pernah juga jadi ketua DPRD Pun ya. Iya, itu itu saya Iya. sudah. sesudah jadi pembantu gubernur wilayah 2. Iya ya, ya. Iya. Oh, setelah berarti jabatan yang pernah pegang Pun itu kira-kira yang bereselon adalah camat, baru Pelaksana sekda. Pelaksana sekda. Iyalah sekda, kemudian pembantu gubernur Iya di kantor wilayah Pemba- 2 Iya. Pematang Siantar. Siantar. Iya betul. Setelah pensiun, Puhun menjadi ketua DPRD, Iya. Ketua DPRD. DRD Dairi. Iya, Dairi, Ya. ya. Itu pada zaman reformasi kalau nggak salah Pun ya. Iya ya. Zaman Presiden Habibie. Iya. Ya. Kemudian apa lagi yang Puhun mau ceritakan? Ini Puhun yang cerita, bukan Mama Joshua. Kenapa? Iya. Suara Puhun yang mau kami dengar. Apalagi yang bisa Yang ingat Pun diingat. selain itu. Jadi sekda berapa lama? Berapa periode? Periodenya ini agak rancu ini. Tapi lama ya. Ada sekitar 7 tahun ya, Pak ya? Ada. Nggak Nggak ada? Ya? Iya di situ Oh. cepat dulu apa pertukaran apa di situ. Iya. Jadi setelah waktu ketua DPRD berarti Puhun sudah pensiun dari PNS ya? Sudah pensiun itu Pun? Pensiun. Udahlah. Wah, udah pensiun kan? pensiun. Waktu jadi ketua DPRD? Iya. Udah itu. Udah pensiun. Udah pensiun Bapak waktu itu. Udah ada pun sekitar 3 tahun setelah pensiun. Iya. Terus Ingat lalu apalagi Pun kira-kira yang Pun mau ceritakan? Waktu sekolah bagaimana kesusahannya? Atau kendala yang dialami? waktu sekolah, mulai dari sekolah SD. mana? Waktu sekolah SD di Salak kayak mana ceritanya? SD di Salak. Hmm. Kebetulan dulu kelas 6 belum ada di Salak. Iya. Kami dipindah ke SD 1 Iya. Sidikalang. Pas dulu itu gurunya Hasib si Asugian. Ya. Oh, maksud saya Pun, apakah SD dulu pernah jajan? Ada nggak jajan dari orang tua? Diberikan? Ya, tidak pada disebut jajan situ soalnya disupply lah ya, agak lumayan lah. Iya, maksud saya kalau sekarang ini kan anak-anak harus setiap hari dikasih jajan. Kalau Puhun waktu SD, ada nggak dikasih orang tua jajan? Jajannya ya kadang-kadang bulanan lah kan. Iya, maksudnya di Salak kan sama orang tua tinggalnya. Ya di Salak. Ah, SD kelas 6 Sidikalang kan Iya. nggak ada kelas. iya. Ah, Terus kalau ke Sidikalang dulu jalan kaki apa naik kendaraan? dari Salak. Iya, Jalan kaki lah. jalan kaki ya, berarti lewat Perjaratan. penjaratan ya. Penjaratan. Nah, Bawa beras, bawa bekal atau enggak? kadang-kadang ya duit saja dikasih kan. Iya, iya, Ah. iya. Kalau kembali ke Salak, kadang-kadang bawa botol lah kan, beras Bawa entah beras ya. berapa kilo Iya. kan. Terus kira-kira kesusahan pada saat Puhun sekolah apa saja? Kesulitan yang dihadapi? Kesulitan. Pengalaman yang sulit lah yang mungkin tidak dialami lagi oleh anak-anak sekarang. Kesulitan-kesulitannya.
Kesulitan. Kalau saya dulu sekolah di Sidikalang, pernah sama silih polisi kan. Iya. Nah, Iya. Dulu SD Puhun bahasa Indonesia apa bahasa Pak gurunya? Di Salak. bahasa campur-campur lah kan. Bahasa campur-campur ya. Bahasa Indonesia, bahasa Pak ya. Guru Puhun dulu masih ingat namanya waktu SD? Siapa dulu guru bapak? Namanya. Wah, ini banyak guru ini ya. Iya, yang ingat aja. Yang paling ingat. Masih ingat. Waktu SD. Iya. Ada dulu siapa namanya? Sinilai. Oh, Sinilai ya. Sinilai. Hmm. Kelas ini kan. Iya, iya. Nah, yang sampai dulu kalau apa tidur dia di mejanya itu. Oh, gitu ya. Terus apa kira-kira nasihat Puhun kepada anak-anak muda sekarang? Puhun kan banyak pengalaman dari sekolah, di jabatan. Apa kira-kira nasihat Puhun untuk anak-anak sekarang ini? Khususnya anak-anak Pak yang berasal dari Pak Barat. Apa nasihat Puhun? Apa saja boleh. Ya banyaklah nasihatnya, cuma kami dulu sekolah itu kami tunjukkanlah bagaimana anak-anak sekolah berdagang di Sidikalang. Berdagang itu maksudnya merantau kan Pak? Enggak, berdagang masak sendiri, masak sendiri. berdagang. Iya. Yang itu masak sendiri. Masak sendiri ya. Iya. Jadi kadang-kadang pindah-pindah. Supaya anak-anak ini ke depan maju gitu pun. Apa kira-kira nasihatnya? Misalnya ini cucu Pun kan banyak, si Andika, si Ari, Joshua, Naomi. Apa kira-kira nasihatnya untuk sekolah anak-anak ini? Ya kalau umumnya ya kita nyatakan kadang-kadang itulah terselip cerita pengalaman ini. Jadi itulah sebagai dasar mensugesti cucu-cucu ini supaya ya baik-baiklah belajar, pintar-pintar. Pengalaman yang bagaimana pun yang bisa ditiru mereka. Pengalaman. Misalnya gigih, rajin, atau apalagi misalnya. Ya pengalaman inilah dulu kan waktu sekolah di Sidikalang, selain daripada mondok di tempat silih Cornel Brutu. Iya. Kadang-kadang berdaganglah namanya kan, masak sendiri. Iya. Cukup rumit tuh cerita ini. Iya, artinya pengalaman Puhun yang bisa ditiru anak-anak ini. Apa kira-kira yang nasihat lah, nasihat. Ya nasihat. Supaya begini, supaya begitu gitu. Kadang-kadang ya metong selip-selip metong pengalaman si begini. Supaya terbekal metong me aka kempu manang me duka anak dari kami bentar pengalaman si begini metong ditanamkan. Iya. Bekune susahana. Oh, jadi kesusahan. Iya, kesusahan. Bahwa dulu itu sekolah susah. Sekarang ini sekolah sebenarnya sudah tidak susah. Karena dulu kami dari Salak pihak perjaratan memundak beras lah, entah beberapa kilo yang bisa dipundak, masak sendiri. Kemudian nasihat Puhun sama kami semua, anak-anak Puhun sama cucu-cucunya apa kira-kira untuk keluarga kami masing-masing? Apa nasihatnya? Supaya bagaimana kami? Nasihat. Kalau nasihat saya rasa lebih baik dengan contoh-contoh perbuatan ataupun sekolah yang sudah dilalui.
bagaimana kami dulu ini tingkatan-tingkatan sekolah ini kan. Karena kami dulu sekolah itu lah mau apa jadi pegawai ini dulu KDC dulu di Sidikalang kan. Iya. Di Sidikalang namanya. Iya, Sidikalang. Khusus dinas ya. Jadi ya itu kayak narupan oda buhi secara kade. Iya, maksudnya gini pun. Garis-garis besar Kalau bahasa pak-paknya kade mau sodip puhun mendahi kami duka-duka karina. Asa bakune kami. Biar bagaimana kami pengalaman ke depan. Iya. Walaupun yang tersana empung iki sekolah kentonga isalah naiti bagi untuk bahasa Indonesia. Iya. Bakune kade mau sodipmu pun mendahi kami. Karina pinemparmu. Semua kami keturunanmu apa kira-kira sodip atau doa puhun sama kami semua? Ya sodip secara tidak langsung tentunya cili akka kempuan metong bakune tingkatan-tingkatan sekolah-sekolah sini di Belusi kan. Jadi berdasarkan ini maunya ditirulah kalau empung ini bisa begini-begini bagaimana. Kira-kira bagi metong kayaknya metode anak pada rupa ini kan harus begini. Ya kan bisa begini. aja pun misalnya ko Mak Joshua kena bagian ngoko, kau Bapak Nomi kena bagian, kau Bapak Ray bagian. Ingo maksud saya gitu pun. Apa yang kira-kira harapan Bapak sama anak-anak Bapak. Iya, apa harapannya ke depan? Iya. Karena kan Bapak kan udah tua. Apa kira-kira harapannya untuk kami per keluarga atau keseluruhan? Ya kalau secara keseluruhan anak dekat baru. Iya. Berbarengan dekat. Kata-kata hati selor pani bakuni masa anakku berungken. Iya, jadi sedih Bapak mengingatnya. Jadi nggak apa-apa pun. Artinya kami tahu dalam isi hati pun itu baik, bahwa pun itu menjadi teladan bagi kami selama ini. Kami semua anak cucu menantu puhun tetap mendoakan puhun supaya sehat, dan puhun pun selalu mendoakan kami anak-anak puhun supaya tetap sehat. Jadi mungkin karena usia tua, jadi Bapak ini sebenarnya banyak sekali pengalaman hidupnya, cuman karena usianya sudah di atas 80, kadang-kadang susah mengutarakannya secara verbal. Jadi apapun yang dikatakan puhun ini atau Bapak ini, sebenarnya dia menjadi teladan bagi kami semua anak-anaknya. Kami doakan, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang berhubungan dengan puhun ini turut mendoakan supaya puhun ini tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian sedikit percakapan kami tentang riwayat hidup puhun kami ini. Dan puhun ini sudah lebih kurang 4 tahun ditinggalkan oleh mendiang ibu atau nampuhun saya. Mudah-mudahan kami tetap sabar, tabah, dan tetap mendoakan puhun ini supaya tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Demikian video singkat kami ini. Mudah-mudahan pengalaman orang tua kami ini bisa dicerna oleh generasi muda sekarang, khususnya generasi muda dari Kabupaten Pak Barat dan Pak umumnya. Juah-juah Banta Karina, Oang. Oang, juah-juah.